Kali ini saya mau ngebahas mengenai asuransi ya guys ya. Asuransi dari tahun 2020 waktu saya ke sini sampai asuransi tahun 2021. Untuk lebih jelasnya seperti ini guys. Dulu saya berangkat tuh tahun 2020 ya guys ya. Jadinya untuk asuransi yang saya gunakan untuk ke sini hanya asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan itu saya peroleh waktu saya membeli tiket pesawat. Itu kan ada, setiap pembelian tiket pesawat itu ada asuransi, sudah termasuk biaya asuransi. Namanya asuransi perjalanan seperti itu. Saya hanya menggunakan asuransi itu aja waktu ke Polandia tahun 2020. Tapi tahun 2021, selain asuransi perjalanan seperti saya, ada juga namanya asuransi. Asuransi itu asuransi, salah satu syarat pengurusan visa tahun 2021 yaitu harus mempunyai asuransi juga. Minimal asuransinya 1 tahun. Yang saya ketahui teman-teman di sini menggunakan asuransi AXA seperti itu guys. Jadinya salah satu syaratnya, saya ulangi lagi, salah satu syarat untuk pengajuan visa tahun 2021 itu harus mempunyai asuransi seperti itu. Jadinya bukan asuransi perjalanan guys. Jadinya asuransi selama di cover selama 1 tahun. Jadi teman-teman untuk yang berangkat di tahun 2021 itu jadinya memiliki asuransi tambahan ya guys ya. Asuransi tambahan yang di cover untuk 1 tahun. Jadi asuransi tambahan itu berlaku untuk 1 tahun ya guys ya. Jadi selama dalam 1 tahun itu kita bisa gunakan asuransi tersebut untuk berobat seperti itu. Atau untuk mengeklaim, misalkan seperti ini. Kita misalkan sakit, kita info ke asuransi bahwa apa saja yang di mana rumah sakit yang boleh digunakan sesuai asuransi, maka kita menuju rumah sakit itu. Atau kita bayar sendiri dulu obatnya, atau berobat kita bayar sendiri dulu, nanti minta medical report itu, nanti medical report itu kita gunakan untuk ngeklaim ke pihak asuransi seperti itu. Saya kurang bisa menjelaskan detail mengenai asuransi, apa aja yang di cover, apa aja benefitnya. Mungkin untuk lebih detailnya bisa cek langsung ke website asuransinya seperti ya guys ya. Dari dua asuransi itu, di Polandia ada juga namanya asuransi SUS, seperti BPJS-nya Indonesia. Cuman asuransinya itu tidak, gimana dibilang, lebih ke penanganan, bukan ke ganti rugi ya guys ya. Seperti itu. Misal dalam kecelakaan kerja, jari patah. Jadinya asuransi di Polandia itu lebih ke penanganan, perawatan seperti itu. Jadinya bukan ganti rugi. Misal jari patah satu ganti rugi 1.000 zloty, bukan seperti itu. Di sini lebih ke penanganan seperti itu guys asuransinya. Kalau dulu waktu saya guys tahun 2020 itu hanya menggunakan asuransi perjalanan. Sesampai di Polandia, tanda tangan kontrak, bayar pajak, itu sudah otomatis terdaftar dan sudah tercover asuransi dari ZUS, asuransi dari pemerintah Polandia, guys. Kalau sekarang kan ada asuransi tambahan yang mengcover lebih seperti itu.
yaitu merupakan dua asuransi yang saya jelaskan tadi. Itu merupakan dua asuransi yang didaftar dari Indonesia ya guys ya. Untuk sekarang kita akan ngebahas dua lagi asuransi yang ada di Polandia. Di Polandia itu ada dua asuransi ya guys ya. Asuransi yang pertama itu asuransi kesehatan yang bersifat wajib karena dia mendasar seperti itu guys. Dan asuransi yang kedua itu asuransi opsional, pilihan antara boleh mengikutinya, boleh menggunakan asuransi tersebut, dan boleh tidak menggunakan asuransi tersebut. Seperti itu. Jadinya asuransi kesehatan itu guys, bisa digunakan saat kalian lagi sakit di Polandia. Seperti itu. Jadinya, kalau kalian sakit, kalian tinggal pergi ke dokter. Dokter mana yang menggunakan atau yang boleh menggunakan asuransi itu bisa langsung ditanyakan ke agensi atau koordinator di tempat kalian bekerja. Nanti akan dikasih nanti akan diberitahukan di klinik atau rumah sakit atau dokter mana aja yang bisa menggunakan asuransi kesehatan seperti itu. Jadinya kalian kalau lagi sakit, kalian bisa ke dokter tersebut itu gratis tanpa ada biaya tambahan untuk ke dokternya seperti itu. Konsultasi sama berobat. Maaf, di luar obat. Seperti itu. Jadi di sini hanya konsultasi biaya dokter itu gratis selama menggunakan asuransi kesehatan. Itu dari pemerintah ya guys ya. Jadi untuk asuransi opsional atau asuransi pilihan itu ada hak dan kewajiban. Seperti itu guys. Kewajibannya kita membayar setiap bulan untuk biaya asuransi. Seperti itu guys. Dan itu pun butuh waktu 3 bulan. Seperti asuransi di Indonesia guys. Jadinya kita daftar sekarang, asuransi opsionalnya itu kita bayar sekarang, kita bayar bulan depan, kita bayar bulan depan lagi. Setelah 3 bulan berikutnya baru kita akan di cover. Kita akan mendapat keuntungan dari asuransi opsional tersebut. Seperti itu guys. Jadi asuransi opsional ini sifatnya bulanan ya guys ya. Bayar setiap bulan seperti itu. Bayar setiap bulan. Nanti kalau kita memang sakit dan dari dokter mengeluarkan surat sakit, misal kita mesti bed rest, istirahat total itu kurang lebih anggap 5 atau 1 minggu, maka kita akan mendapatkan haknya kita dari asuransi itu 80% dari gajinya kita. Seperti itu guys. Jadinya kita akan dibayar dari pihak asuransi seperti itu. 80% dari gajinya kita. Jadinya untuk biaya asuransi opsinya itu kurang lebih itu 100 zloty per bulan. Seperti itu guys. Dan bisa digunakan benefitnya atau keuntungannya itu setelah 3 bulan setelah kita melakukan pembayaran. Seperti itu. Sama seperti asuransi di Indonesia sekarang kita join, bulan depan bayar lagi, bulan depan bayar lagi. Selang 3 bulan baru kita akan di cover atau kita bisa menikmati manfaat dari asuransi tersebut. Seperti itu guys. Jadi bagaimana cara untuk mendaftar asuransi yang opsional ini? Bisa kalian
langsung hubungi agensi kalian masing-masing atau koordinator kalian. Nanti kalian bisa bilang ke mereka bahwa kalian mau menggunakan asuransi tambahan ini, seperti itu. Jadinya kalian hanya bayar 100 zloty per bulan, guys. Bayar 100 zloty per bulan, tapi kalau kalian sakit dan mesti dirumahkan, kalian akan mendapatkan hak dari pihak asuransi itu kurang lebih rata-ratanya 80% dari gaji kalian, seperti itu. Jadinya asuransi ini bukan hanya untuk PMI ya guys ya, bukan hanya PMI, tapi asuransi ini sifatnya menyeluruh. Semua orang yang ada di Polandia boleh untuk menggunakan asuransi opsional ini, seperti itu. Ya guys, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perihal asuransi yang ada di Polandia, seperti itu. Jadinya semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang ada di Polandia ataupun yang ada di Indonesia. Seperti itu ya guys ya. Ya, sekian dulu konten hari ini. Bagi yang suka, jangan lupa untuk di-like dan di-share. Saya yakin kalau kalian suka, teman-teman kalian juga akan menyukainya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lain. Seperti itu guys. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, ciao.